Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriani, NIM 19122076. Di sini saya akan mengerjakan kuis yang telah diberikan. Soal yang pertama yaitu jelaskan generasi komputer dari awal sampai akhir. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum tahun 1946 sampai 1959. Tahun 19 komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau biasa disingkat ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Ecker and John Monkley di Universitas of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Transistor. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah digantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Untuk bahasa pemrogramannya juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk bahasa pemrogramannya juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, pemrogramer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. Selanjutnya, sejarah komputer generasi ketiga menggunakan integrated circuit pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga ini dimulai pada tahun 1965, di mana masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran lebih kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul
pada era 1964 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Selanjutnya, komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor pada 1 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi perusahaan paling berpengaruh terhadap perkembangan chip prosesor, karena mereka berhasil menciptakan Intel 4400 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil, sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Kemudian selanjutnya, komputer generasi kelima menggunakan artificial intelligence pada tahun sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan diri sendiri. Soal yang kedua, jelaskan fitur-fitur yang terdapat pada motherboard atau mainboard. Yang pertama, slot memori. Secara fisik, panjang slot memori pada komponen dalam motherboard komputer disesuaikan dengan panjang memori RAM. Adapun posisi slot memori ini bersebelahan dengan soket prosesor dengan jumlah slot lebih dari satu. Pada slot memori inilah RAM akan dipasangkan. Kedua, slot IDE dan slot SATA. Antara slot IDE dan slot SATA memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki fungsi yang sama, yakni digunakan sebagai penghubung antara hard disk atau CD-ROM ke motherboard. Perbedaan ciri fisik antara slot IDE dan slot SATA yaitu slot IDE bentuknya agak memanjang, sedangkan pada slot SATA bentuknya lebih kecil dan simpel dengan kabel data SATA yang relatif kecil. Slot IDE umumnya ditemukan pada komponen dalam motherboard komputer bentuk dan versi lama, tapi juga masih bisa jumlah kecil ditemukan pada komponen dalam motherboard komputer keluaran versi terbaru saat ini. Yang ketiga, slot AGP dan slot PCI Express X16. Slot AGP dan PCI Express X16 memiliki fungsi yang sama, yakni digunakan sebagai tempat untuk memasang VGA card atau graphic card. Namun slot AGP dan PCI Express X16 memiliki perbedaan jenis, di mana pada AGP di slot yang lama dan jarang ditemukan pada komponen dalam motherboard komputer jenis baru. Kebanyakan motherboard komputer saat ini sudah menggunakan slot PCI Express grafis. Yang keempat, slot PCI dan PCI Express X1. Slot PCI dan PCI Express X1 saluran 32 dan 64 bit standar local bus yang mengikat bus ekspansi yang digunakan untuk memasang beberapa macam jenis peripheral tambahan, seperti untuk meletakkan komponen-komponen
seperti VGA card, sound card, LAN card, dan lain sebagainya. Yang kelima, chipset BIOS. BIOS singkatan dari Basic Input Output. Sistem merupakan sebuah chip yang dibuat untuk digunakan sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS ini memiliki peran penting dalam kesiapan komputer untuk melakukan booting, kemudian melakukan pengecekan hardware yang terpasang pada komputer. Yang keenam, baterai CMOS. Baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah baterai kecil pada komponen dalam motherboard komputer yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan menyimpan pengaturan. Kemudian yang ketujuh, power connector. Power connector pada komponen dalam motherboard komputer memiliki peran sebagai hubung antara power supply dan motherboard untuk mendapatkan daya listrik. Biasanya jumlah pinnya yaitu 20-24 bit. Pin. Yang kedelapan, pin kabel from panel. Pin kabel from panel digunakan sebagai tempat untuk memasang tombol power, tombol start, LED power, dan LED hard disk, yang digunakan untuk memasang kabel-kabel yang berukuran sangat kecil. Sebutkan dan jelaskan minimal 10 perangkat yang tergolong input device pada komputer. Keyboard atau papan ketik adalah perangkat keras yang penuh dengan tombol-tombol yang mewakili huruf, angka, karakter, dan beberapa fungsi tertentu. Yang kedua adalah mouse. Mouse adalah perangkat keras yang mudah digenggam, umumnya berisi 2 tombol dan sebuah bola atau laser di bawah untuk menggerakkan kursor atau pointer. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll klik kiri dan klik kanan. Gerakan kursor dalam keadaan phone selalu mengikuti arah perpindahan mouse. Yang ketiga, webcam adalah perangkat keras berupa kamera kecil yang biasa ditempatkan di atas monitor atau LCD. Fungsi webcam adalah untuk melakukan video call atau panggilan video, dan bahkan juga dapat digunakan untuk berselfie di depan komputer. Yang keempat, barcode scanner adalah alat yang berupa tenggangan dan berisi laser berwarna merah untuk memindai barcode. Fungsinya adalah untuk memindai barcode. Barcode adalah kode garis-garis yang biasa terdapat di kemasan sebuah produk perusahaan. Yang kelima, joystick adalah perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi mobil atau seperti stick konsol. Fungsi joystick adalah untuk bermain game atau permainan pada komputer. Yang keenam, scanner adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog atau kertas menjadi data digital. Scanner yang dikombinasikan dengan printer akan menjadi mesin fotokopi berukuran kecil. Yang ketujuh, mikrofon adalah perangkat keras yang dapat mengubah suara analog menjadi. Fungsi mikrofon adalah untuk merekam suara. Yang kedelapan, pemindai sidik jari. Pemindai sidik jari atau fingerprint scanner adalah perangkat keras yang dapat memindai sidik jari dan menampilkan di komputer. Pemindaian sidik jari biasanya berfungsi sebagai alat pengaman komputer atau sebagai salah satu mesin absensi. Yang kesembilan adalah Kinect. Kinect adalah suatu merek dagang Microsoft berupa sensor gerakan. Bentuknya mirip seperti webcam, namun memiliki fungsi yang lebih canggih lagi. Yang ke-10 adalah flash disk. Merupakan perangkat masukan tidak langsung. Fungsinya sebagai perangkat masukan adalah untuk
untuk memasukkan data ke komputer. Data ini tidak dapat langsung digunakan tanpa software tertentu. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan HDD dan SSD. HDD bergerak secara mekanik untuk mengambil dan menyimpan data atau informasi, sedangkan SSD bergerak secara elektrik untuk menyimpan dan mengambil data atau informasi. Soal yang kelima, jelaskan perbedaan antara prosesor Intel dan prosesor AMD. Yang pertama, prosesor Intel lebih tidak berisik daripada AMD. Sebab prosesor yang satu ini Yang pertama, prosesor Intel tidak berisik daripada AMD. Sebab prosesor yang satu ini menggunakan teknologi heatsink. Berbeda dengan prosesor AMD yang masih menggunakan kipas biasa. Yang kedua, prosesor Intel menyatu dengan motherboard-nya, sehingga apabila rusak maka pengguna harus membeli prosesor serta motherboard. Sedangkan prosesor AMD masih terpisah dari motherboard. Soal nomor 6 yaitu bagian A, 10 MB sama dengan berapa KB? Bagian B, 2,5 KB sama dengan berapa GB? Ya, bagian C, 10 KB sama dengan berapa KB? Bagian A, 10 MB sama dengan 10.240 KB. Yang B, 2,5 KB sama dengan berapa GB? Sama dengan 2560 GB. Yang C, 10 KB sama dengan 10.240 KB. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.